Sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Manase Dilaran dan Sarjana Teologi. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru. Syukur bagi Allah yang telah menyertai setiap langkah hidup kita hingga kita berada di awal tahun 2026 ini. Kesetiaan Tuhan telah dinyatakan bagi kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam perjumpaan dengannya. Mari datang kepadanya dengan pujian dan syukur dalam tuntunan tema setia sampai akhir. Saya jemput kita bangkit berdiri, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, menyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan menyertaimu juga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang dituntun dari Mazmur 8 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan bacakan secara responsorial, pemimpin dan jemaat. Saya membacakan dari Alkitab edisi 2 terjemahan baru. Mazmur pasal 8 ayatnya yang ke-7 sampai 10. Musuh, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakimu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang. burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Opang,
Saudara-saudara, kita senantiasa merindukan sebuah kehidupan yang dijalani dengan penuh kesetiaan. Namun dalam perjalanan hidup kita, tidak jarang kita jatuh dalam dosa. Karena itu mari sejenak merenungkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang setia, kami sering tidak setia melakukan perintah-Mu. Kami terkadang lupa melakukan tugas di rumah dan di sekolah serta tidak sungguh-sungguh saat beribadah di gereja. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, aku turut selalu perintah Bapa Ibu. Tuhan, Engkau sungguh setia dalam segala sesuatu. Sebagai pemuda, kami menyadari bahwa banyak hal yang menggoda dan mengalihkan hidup kami, sehingga tidak setia dalam tugas selaku murid Kristus. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Semua itu Tuhan sangat Ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kami sebagai ibu dalam rumah tangga. Namun kadang kami tidak setia melakukannya. Kerinduan kami menjadi ibu yang baik hanyalah harapan belaka yang dalam perutku. Kami tidak maksimal. Sungguh, kami rapuh dan lemah. Kasihanilah dan ampunkanlah kami menjadi ibu yang setia bagi suami dan anak-anak. Ampunilah pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan. Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi imam dalam keluarga dan teladan bagi anak-anak-Mu. Tetapi kadang kami lalai dalam melaksanakan tugas kami dan abai terhadap hal yang mestinya kami lakukan dengan baik dan benar. Sungguh kami menyesal dan malu saat kami tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita,
dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Mika 7 ayat 18 dan 19. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Sama-sama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam buku Membangun Jemaat, dan kita siapkan ketiga perikop pembacaan kita sebelum kita berdoa. Kalau kita sudah siapkan, mari kita tetap datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Semalam-lamanya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Bahkan sepanjang tahun 2025, Engkau tetap mengasihi kami, menjaga kami, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada dalam perhimpunan bersama di hari pertama di tahun 2026 ini. Dan semuanya itu kami ucapkan syukur atasnya. Dan saatnya bagi kami dalam ibadah ini
untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami selalu percaya bahwa di mana kami berada berhimpun bersama-sama, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terlebih ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan selanjutnya dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungannya yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua yang telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jemaat berdiri dan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan lanjutkan pembacaan kita pada Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bilakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di hari pertama tahun 2026 ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita menyanyikan Kure Sumanga Puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Ya, selamat menginjakkan kaki di hari pertama di tahun 2026 ini. Ya, Tuhan Yesus tetap memberkati kita bersama. Dan apakah di tahun baru ini masih ada sukacita? Masih ya? Ya. Apalagi tadi malam kan kita persiapan untuk menyambut tahun baru. Mungkin ada yang sudah ya bakar-bakar ikan lele, ikan nila, ya, atau bakar-bakar udang, ya, atau bakar sepak manuk, ya, atau sepak lure juga mungkin ada, ya, macam-macam lah, ya. Ada yang menghabiskan waktunya ya untuk kemudian duduk-duduk
Mungkin ada yang pergi ke pantai Bosowa, ya, atau di pantai-pantai yang lain, atau ke pelabuhan, ya, melihat ada ikan-ikan di situ melompat-melompat, ya, bergirang, ya, sedangkan ikan saja melompat-lompat bergirang, ya, apalagi manusia. Ya, saya kira begitu ya. Ya, dan terlebih khusus Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini, ya, ini adalah anugerah Tuhan secara spesial yang diberikan buat Bapak Ibu saudara dan saya dan setiap orang yang masih menikmati kehidupan di hari pertama di tahun 2026 ini. Ya, pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara yang sering muncul ialah bahwa apakah kita ini lebih baik, ya, dibandingkan dengan, ya, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, atau suami kita, istri kita yang lebih awal mendahului kita. Kira-kira Mbak Susi, apakah kita ini lebih baik, ya, dari mereka-mereka yang, ya, sudah tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melangkah di tahun 2026 ini? Bagaimana jawaban kita? Apakah kita ini jauh lebih baik dari mereka? Ya, saya kira, ya, kita bersama-sama akan mengatakan bahwa kita tidak lebih baik dari mereka. Ya, sama-sama kita tidak lebih baik. Yang berbeda ialah bahwa batas kehidupan mereka hanya sampai batas tahun 2025. Itu yang membedakan. Supaya apa? Supaya, ya, kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak lagi terkontaminasi, ya, dengan hal-hal yang akan terjadi dalam tahun 2026. Ya, karena tahun 2026 ini tidak akan lebih baik dengan tahun sebelumnya. Tentu masih banyak tantangan, masih banyak pergumulan yang akan kita hadapi, termasuk berbagai macam intimidasi, ya, terhadap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, namun Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur, ya, bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki hal-hal yang di tahun 2025 ini yang masih kurang, atau hal-hal yang tidak baik, untuk kemudian kita perbaiki. Biasanya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada barang yang kita sukai, apakah itu semakin dirusak atau diperbaiki? Saya percaya bahwa kita semua akan memperbaiki. Lebih baik tidak makan daripada tidak memperbaiki motor. Kan banyak begitu tuh? Iya. Ya, lebih baik sakit. Iya kan? Lebih baik sakit, ya, daripada tidak memperbaiki mobil kesayangannya. Kan ada banyak begitu. Ada yang mengutamakan, ya, untuk kesembuhan kendaraannya, ya, sementara untuk kesembuhan pribadi dirinya dia abaikan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya, apa sebenarnya yang ingin mau disampaikan bagi kita pada hari ini? Ya, seperti yang sudah kita dengarkan, bahwa yang dituntut dari kita ialah setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Apakah yang dimaksudkan di sini setia sampai akhir tahun 2026? Atau lebih kepada setia sampai akhir hidup? Entah itu masih sampai pada akhir tahun 2026 atau seterusnya, itu bukan persoalan. Ya, tetapi yang dituntut oleh kita Bapak Ibu saudara-saudara ialah kesetiaan sampai akhir hidup. Pernah suatu ketika Bapak Ibu saudara-saudara, saya sudah tidak ingat lagi, pas waktu itu saya melintas
di satu pos penjagaan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Di pos penjagaan itu ditulis setia sampai akhir. Wah, ini luar biasa. Ya, itu di pos penjagaan, setia sampai akhir. Artinya bahwa tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia, bersama dengan segenap elemen masyarakat Indonesia sudah menjadi harga mati untuk tetap setia sampai akhir menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Lalu itu oleh gereja, Bapak Ibu Saudara dan saya bertanggung jawab untuk kemudian berjuang terus mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Anak-anak tentara kumua setia ya sampai akhir, itu berarti setia sampai tetes darah terakhir. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara perjuangan dari seorang TNI. Menjadi seorang TNI atau menjadi seorang polisi, ya itu tidak gampang. Tidak gampang. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka sudah tahu konsekuensi yang mereka harus hadapi. Nyawa taruhannya. Tetapi berdasarkan pada kiat itu setia sampai akhir, maka apapun di depan mereka, ya pasti mereka akan hadapi. Itu adalah harga mati buat mereka. Bahkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, ya sebagai bagian dari Republik ini. Dan di sini mau menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sedangkan negara Republik Indonesia yang adalah ciptaan Tuhan, yang adalah pemberian Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, di mana kita hidup di atasnya, kita menyatakan, aku setia sampai akhir hidupku untuk membela bangsa dan negara. Dari barat ke timur, dari selatan ke utara. Itu adalah ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi di situ hendak mengatakan kepada kita, kalau kita bisa menyatakan kepada Republik ini, aku setia sampai akhir hidupku untuk ya berjuang demi kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Terlebih, dan itu tidak bisa disamakan, ya kepada Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, laut serta sekalian isinya, yang tetap menyatakan kemuliaannya bagi semua umat manusia dan dunia ini. Ya, dan itulah pengakuan dari pemazmur, ya dalam perikop pembacaan ini yang kita baca tadi. Ya, kepada umat manusia dan dunia ini diperlihatkan, kamu manusia, terlebih khusus kepada umat Tuhan, lihatlah betapa mulianya Tuhan ini. Bagaimana Tuhan menciptakan semua keindahan di jagat raya ini. Ya, terlebih khusus bagi manusia, yang kemudian dia katakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau dengan kata lain mau mengatakan, apakah manusia ya sehingga engkau menyelamatkannya? Ya seperti itu. Ya hampir diciptakan serupa dengan Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Pemazmur mau mengatakan bahwa karena itu, hai umat manusia yang percaya,
kamu harus tetap setia ya kepada Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan kecuali setia. Ya, wujud dari iman kita Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi iman itu tidak hanya sekedar untuk diucapkan ya, melalui kata-kata yang ya kata-kata mutiara, melalui kata-kata yang indah. Ya. Seperti ya mengatakan kepada calon pasangan ya kita dulu, ya kurang tahu kalau anak sekarang. Ya kalau dulu ya basa-basi, ya aku akan setia. Ya, sehidup semati kita berdua. Kalau kau jatuh aku pun juga jatuh. Ya. Karena itu lautan api pun akan kuseberangi, meneuran sidi. Oh, tak murampo. Ya, jadi ya janji setia yang palsu. Ya, jadi ya. Saya percaya bahwa kita semua akan menepuk dada dengan mengatakan bahwa hai diriku, mi pokali itu sangami. Ya, setialah kepada janjimu kepada Tuhan. Ya, jadi dengan ini mau mengatakan bahwa pemazmur mau mengatakan kepada kita bahwa manusia tidak punya alasan sebenarnya untuk tidak menyatakan kesetiaan sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Ya karena kita ada, karena Dia. Ya dan karena itulah dalam pengkhotbah Bapak Ibu saudara-saudara, ya, pengkhotbah mengatakan bahwa tanpa kesetiaan. Ya, tanpa kesetiaan manusia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya dan karena itu pengkhotbah Bapak Ibu saudara-saudara mengingatkan kepada semua umat manusia, terlebih khusus ya kepada ya kita sebagai orang percaya untuk kemudian tidak pernah menyia-nyiakan satu yokta pun dari kehidupan kita ini untuk kemudian ya tidak melakukan apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Mengapa demikian? Pengkhotbah mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara dan saya, karena segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, ada waktunya di mana kita lahir. Ya, bahwa kita itu ya tidak akan lahir terus. Misalkan saya ini akan lahir terus. Ada waktunya untuk lahir. Dan ada waktunya untuk ya mengakhiri awal kehidupan itu. Ya dan karena itulah si pengkhotbah mengatakan bahwa sepanjang masih ada waktu, gunakanlah waktu itu. Sepanjang ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita di tahun 2026 ini, janganlah hidup terbuai dengan ya kesenangan duniawi ini. Biasa ada orang mengatakan bahwa ya karena saya senang sih. Ya. Karena senang, karena hobinya, ya maka melakukan ma'apasilaga atau masaum sabana ku hobingkulah. Ya. Tak apa kudari, nah itu sudah menjadi hobi saya. Belum lahir itu sudah menjadi hobinya. Karena apa? Ya karena hobi ibunya waktu ia masih dalam kandungan. Hobi bapaknya waktu ia masih dalam kandungan. Jadi tidak heran kalau anaknya mengatakan ya bahwa itu sudah hobi saya belum lahir sudah hobi saya kok. Ya tetapi kita sebagai orang percaya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan membiarkan hal yang sia-sia itu lalu kemudian menguasai hidup kita. Lalu kemudian kita tidak menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya dalam Wahyu tadi ya diperlihatkan kepada Rasul Yohanes apa sebenarnya
yang akan dialami oleh orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Luar biasa. Dan itu bukan cerita-cerita bohong. Naku atoraya naku tanya cerita pare. Ya, cerita pare itu adalah cerita-cerita, ya cerita tetapi apa kan aku ke cerita pare. Dongeng-dongeng. Ya seperti itu. Ya, di mana Yohanes menceritakan apa yang ia lihat, apa yang pernah ia lihat, apa yang Tuhan Yesus perlihatkan kepadanya. Ya, suatu tempat yang sama sekali berbeda dengan tempat kita yang ada di dunia ini. Tempat itu adalah tempat yang maha kudus, yang Tuhan turunkan dari sorga, lalu kemudian dia letakkan di dunia ini. Dan kemudian ia diam di dalamnya, dan kemudian ia hidup bersama dengan orang-orang yang tetap menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Yaitu bayangan ya masa depan, ya kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ada beberapa hal yang dikemukakan tadi dalam perikop pembacaan ini. Ya, khususnya dalam Wahyu pasal 21. Ya, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara dan saya ingin menikmati kehidupan dalam persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Ya, dan saya percaya itu sudah menjadi harga mati buat Bapak Ibu saudara dan saya. Tidak bisa ditukar dengan hal yang lain. Ya, dan persoalannya Bapak Ibu saudara-saudara ialah apakah lalu kemudian ya serta-merta kita bisa masuk ke dalam tempat yang kudus. Atau dalam Wahyu dikatakan Yerusalem yang baru. Yang sama sekali berbeda dengan Yerusalem yang lama. Yerusalem yang lama itu sudah berlalu. Yerusalem yang baru ada di depan mata. Untuk kemudian orang-orang yang setia itu akan menggapai itu. Persoalannya ialah Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana caranya untuk menggapai tempat kudus Allah itu. Bagaimana menggapainya? Bagaimana kita menikmati persekutuan dengan yang maha kudus, yang adalah pemilik tempat yang kudus itu? Sebenarnya tidak susah. Ya, dan karena itulah yang disebutkan oleh Yesus ya dalam perikop pembacaan ya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Ya, bahwa kalau setiap orang Kristen itu dapat melakukan hal-hal yang sederhana. Atau bahasa Yesus biasa dikatakan bahwa ya melakukan perkara-perkara yang kecil. Yesus mengatakan bahwa bagaimana kamu mau bisa melakukan perkara-perkara yang besar kalau kamu tidak bisa melakukan perkara-perkara yang kecil. Ya, bagaimana kita mau melakukan perkara-perkara yang luar biasa sementara perkara-perkara yang sederhana kita tidak bisa lakukan. Ya, dan perkara-perkara sederhana itu ya sudah dikemukakan dalam perikop pembacaan kita ya seperti Yesus katakan, ketika aku lapar. Itu kan hal yang sederhana. Tetapi dalam melakukan hal yang sederhana Bapak Ibu saudara-saudara, tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Ia hanya sebatas pada ada ya kasihan. Tidak ada belas kasihan. Sebab belas kasihan itu Bapak Ibu saudara-saudara adalah rasa iba bukan hibah, rasa iba yang disertai dengan tindakan. Semua orang Bapak Ibu saudara-saudara iba melihat orang yang lapar. Tetapi tidak semua orang bisa melakukannya itu dengan tindakan.
Ya, dan siapa yang dipanggil untuk melakukan itu? Ialah bukan orang lain, bukan orang yang tidak setia, tetapi kepada setiap orang yang menyatakan kesetiaannya ya kepada Kristus dalam segenap hidup. Ya, masih banyak yang dilakukan oleh Yesus ya dalam perikop pembacaan ini ya, menyangkut hal-hal yang sederhana. Ya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Biasa orang kalau melihat orang telanjang, ya kan, justru bergembira, luar biasa. Kan begitu tuh? Ya, pernah saya waktu saya masih di Palopo, ya ada luar biasa. Ya, ada ya orang tua kasihan, ya Susite telanjang. Ya, dan kemudian ada seorang perempuan ya masih gadis, ya ada gangguan jiwa. Ya, kemudian ketika saya menyetir, saya lihat di depan, wih, ada orang telanjang. Iya, ada orang telanjang. Ya, saya tidak berhenti karena takut juga mau dilempar. Iya, akhirnya saya keburu tancap gas. Seperti itu. Tidak sempat saya katakan, wow. Ya, tidak sempat. Ya, seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sesudahnya? Ya, kalau kita melihat hal itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan biarkan mungkin besok atau lusa ya kita datang, Dek, bisakah saya berikan seutas, bukan seutas tali, selembar pakaian. Ya, itu berarti ya ada tindakan. Dan semua orang Kristen dipanggil untuk itu. Ya, lalu murid-muridnya bertanya, kapan Tuhan Yesus lapar lalu kamu kemudian memberikan makanan? Ya, kapan apa lagi namanya ini? Kapan haus lalu kami memberikan minuman? Kapan di penjara? Tidak pernah kok kami lihat. Tapi Yesus selalu mengatakan, kalau kamu sudah melakukan terhadap ya saudaraku yang paling hina ini, semua orang yang harus yang harus kamu pedulikan, maka sesungguhnya kamu sudah melakukannya terhadap diriku. Dan bagi mereka yang tidak melakukan yang seperti itu pun juga tidak melakukannya terhadap diriku. Ini luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, makanya kalau misalkan kita berjalan, nadendik atau malaku-laku 1000, ya kan? Ya. Nandi mi pasulelo obangi biasa bang kupuara ko. Nandi mi pasulelo obangi. Di Bembang 500 raka, sangsabu raka, jong palaata. Ya, jangan sampai orang itu diutus Tuhan Yesus untuk menguji kita. Nah, seperti itu. Ya, atau siapapun yang ya kemudian kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan ya kesetiaan kita kepadanya dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Nah, kau puang semua. Kalau bisa kamu sudah melakukan itu, maka hal yang besar pun juga kamu dapat melakukannya untuk orang lain. Dan kalau kita melakukannya bukan untuk popularitas kita, bukan supaya kita diakui, tetapi semua itu kita lakukan untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, di hari pertama di tahun 2026 ini,
Mari kita dalam saat teduh, lalu kemudian renungkan dan camkan, lalu kemudian menyatakan komitmen kepada Tuhan Yesus. Aku akan tetap setia sampai akhir hidupku. Mari kita ucapkan bersama, aku tetap setia sampai akhir hidupku. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa dan kita ucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama akan menyatakan atau mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Aku percaya Allah yang kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Sungguh besar kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita. Terlebih kita boleh dihantar memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Olehnya itu kita akan merespon segala kasih kebaikan Tuhan bagi kita semua dengan menjalankan pundi persembahan dan nats persembahan pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 8 ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Sambil pundi persembahan dijalankan, melakukan ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Ucap syukur pada
kembali ke baitnya yang pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Secara berturut-turut disilakan paduan suara jemaat Biringkanaya. Solo dari anak kekasih Rara Pirade, solo dari anak kekasih Karisa, solo dari saudara terkasih Harimantong, dan kuartet dari Kainawana. Jadi secara berturut-turut paduan suara jemaat, solo dari anak kekasih Rara Pirade, solo dari anak kekasih Ica, solo dari saudara kekasih Harimantong, dan kuartet dari Kainawana. Dengan kasih disilahkan.
Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Cek. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru ini lebih baik. And generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing freedom. If you bear His name, sing a song forever to the Lamb. We'll sing a song forever and amen. And the angels cries, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All powers and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. All the angels cries, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. All the angels cry, holy, to the King of Kings. You say, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Whoa. Holy, holy forever. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami berempat akan membawakan lagu yang berjudul Goodness of God dan juga dapat membantu kita semua untuk lebih dalam memaknai tentang tema yang dapat kita renungkan pada
pagi hari ini, yaitu setia sampai akhir. For your mercy never failed me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Of your voice, you have led me through the fire in the darkest night. You are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. This is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa sekali bahwa pada hari ini ya kita boleh ya mendengar pujian dan syukur ya atas utusan Tuhan. Tuhan mengutus paduan suara jemaat Biring Kanaya ya untuk menyampaikan pujian kepada Tuhan. Ya solo dari anak kekasih kita Ica ya yang terus mendampingi jemaat Biring Kanaya di tempat ini, dan kemudian ada kekasih kita Rara, ya ini penyanyi dari Papua ini, ya walaupun dulu bersama-sama dengan kita di sini, ya luar biasa sudah datang ya kembali untuk kemudian mengambil peran dari jemaat Biring Kanaya, ya dan yang kemudian selanjutnya ada Pak Hari. Ya Pak Hari Mantong ini bukan orang asing saya kira. Ya, pernah kita mendengarkan di layar lebar melantunkan suaranya. Apa misalnya toh? Oh iya, yang kapang toh. Iya, luar biasa sekali. Ya, dan kemudian keempat orang anak kita tadi luar biasa, ya kolaborasi suaranya begitu luar biasa. Ini cucu dari orang tua kekasih kita Bapak Tikurari, ya cucu ya dari orang tua kekasih kita Bapak Pendeta Tikurari. Kalau boleh Pak, saya minta Pak Pendeta, ya orang tua kekasih kita, ya yang sudah berkarya banyak ya bagi Gereja Toraja. Ya, dan lagu-lagu beliau banyak yang sering kita nyanyikan, ya termasuk yang sesudah kita baca Injil, iya toh, lagu Kurre Semangat Puang. Ya, itu ciptaannya orang tua kekasih kita Bapak Pendeta Tikurari, yang bukan hanya sewaktu-waktu kita nyanyikan, tetapi pada setiap hari Minggu kita nyanyikan. Luar biasa karya orang tua kekasih kita ini untuk pertumbuhan peribadahan dalam Gereja Toraja. Ya, dan sampai sekarang ini ya sekalipun ya usia sudah sudah lanjut usia, ya tetapi beliau masih tetap memberikan diri dan aktif untuk ya berkarya bagi Gereja Toraja. Ini luar biasa ya karya beliau, dan kita bersyukur sebagai warga Gereja Toraja ya Tuhan hadirkan ya di tengah-tengah Gereja Toraja ya seorang hamba Tuhan yang sangat peduli bagi pertumbuhan dan perkembangan peribadahan dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Tuhan Yesus memberkati Bapak, ya kiranya ya bakat-bakat yang ada pada Bapak itu tetap tertular bagi segenap anak cucu dan boleh bermanfaat bagi Gereja Tuhan, terlebih khusus bagi Gereja Toraja dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya, Tuhan Yesus tetap memberkati kita bersama. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan untuk itu mari kita tunduk kepala sejenak untuk kita nyatakan syafaat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, bahwa di hari pertama tanggal 1 Januari 2026 ini Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu bagi kami. Terlebih khusus Tuhan tetap memberikan kami nafas kehidupan, sehingga masih kami diperkenan oleh Tuhan meringankan langkah kami untuk menuju ke rumah-Mu yang kudus ini, menyatukan hati dan pikiran dan hidup kami untuk menyembah Engkau, yang mengingatkan kepada kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, entah sepanjang tahun ini, tahun 2026, atau sejauh yang Tuhan masih anugerahkan
sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau telah utus mengambil peran dalam ibadah ini. Kami yakin penyertaan-Mu tidak hanya sampai saat ini, tetapi juga dalam sepanjang sejarah kehidupan kami, untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu. Dan juga alat-alat yang kami gunakan Tuhan dapat berfungsi dengan baik, semua karena Tuhan. Dan kami yakin bahwa setiap kami yang hadir, Tuhan tetap hadir menolong kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu Engkau tetap nyatakan buat Bapak Ananias pasca operasi mata. Dan kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan Engkau akan tetap nyatakan kepadanya dalam rangka pemulihan kesehatan matanya. Demikian juga ya Tuhan untuk orang tua kekasih kami, Ibu Barnice Pongtuluran, ibunda dari saudara kekasih kami Soni Patiung, yang pada hari ini akan menjalani proses operasi batu ginjal. Kami kurang tahu Tuhan, apakah ibu kekasih kami ini sudah ada di ruang operasi atau sementara menjalani proses operasi. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menguatkan sehingga proses operasinya hari ini boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan tetap memberikan kondisi fisik yang baik kepada ibu kekasih, dan kepada tim dokter Tuhan memberikan anugerah Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudari kekasih kami Ibu Abigail Pongsamma Pirade, yang sekarang ini Tuhan masih tetap dalam rangka pemulihan kesehatannya, dan ada rencana dalam pekan ini akan melanjutkan pengobatannya di Penang, Malaysia. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kondisi fisik kepada ibu kekasih Ibu Abigail Pongsamma Pirade, untuk kemudian tetap kuat dan sehat senantiasa, untuk kemudian ke Penang melanjutkan proses pemulihan kesehatannya di sana. Dan kami yakin bahwa perjalanan mereka bersama dengan Bapak Pirade akan Tuhan berkati setiap kendaraan yang mereka tumpangi, dan nantinya boleh tiba di Penang dengan penuh selamat. Ya Bapa kami di surga, demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berduka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh saudari kekasih kami Ibu Sugianti Selvi atas meninggalnya kakak kekasih di Surabaya, di Malang. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menghibur, dan rencana perjalanannya hari ini kami yakin bahwa Tuhan tetap menyertai, dan boleh tiba di Malang dengan penuh selamat, bertemu dengan segenap keluarga di sana, dan kemudian saling menghibur satu dengan yang lain. Demikian juga yang dialami oleh saudari kekasih kami Ibu Nilmah Palamba Tuhan atas meninggalnya suami kekasih Bapak Surya Dharma Taruk Allo di Rumah Sakit Dayak. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menguatkan dan menghibur segenap keluarga, sehingga mereka tetap kuat dan tabah senantiasa untuk menghadapi realita ini. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi satu keyakinan bagi kami bahwa Roh Kudus tetap menguatkan dan menghibur segenap keluarga. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada beberapa saudara-saudara kami yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun kelahiran mereka, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Yunus Bidang, Ilang Panono, Malino Paranduk, Daud Palungan, Stefania Kristi, dan Jonathan Kevin Kurniawan. Kami percaya Tuhan Yesus tetap menyempurnakan sukacita mereka bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Tuhan kuatkan, dan rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia,
kepada Tuhan dalam segenap hidup. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan pujian dan syukur kami, baik itu melalui paduan suara, baik itu melalui solo dan juga kuartet. Dan kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati saudara-saudara kami untuk kemudian menyatakan kehadiran mereka untuk terus-menerus memuliakan Tuhan dalam sepanjang sejarah hidup mereka, dan mereka tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini perkenankan kami bersyukur bahwa Tuhan tetap melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu, dan kami mempersembahkan hidup kami, harta benda kami melalui pundi-pundi persembahan, melalui kotak persembahan, atau melalui amplop-amplop persembahan, dan semua jenis persembahan-persembahan kami. Kami yakin bahwa semua itu bersumber daripada-Mu, yang kami persembahkan sebagai jawaban kami atas segala berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir. Dan yang masih ada pada kami masing-masing, kiranya Tuhan tetap mengajarkan kami untuk menggunakan secara baik dan benar, bukan untuk mempermalukan Tuhan, bukan untuk melawan Tuhan, tetapi semata-mata adalah untuk kemuliaan-Mu, sehingga hidup kami tetap berkenan kepada-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami hari ini, bahkan sepanjang tahun ini kami merasakan kasih setia Tuhan. Dan kami yakin bahwa pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan tetap memberkati perdamaian dunia ini, dan memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam kesusahan karena berbagai sebab. Kami yakin Engkau hadir untuk menggunakan orang-orang yang Tuhan perkenan, bahkan juga bagi kami sekalian. Ya Bapa kami di surga, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, kami yakin Tuhan memberkati, dan memberkati kami gereja-gereja Tuhan, supaya bahu-bahu untuk tetap menyampaikan sukacita dan damai sejahtera bagi dunia di mana Tuhan tempatkan kami atau hadirkan kami. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, doa yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan atas perjalanan hidup kami, baik hari ini, esok, dan seterusnya. Dan terlebih khusus untuk saudara-saudara kami yang melakukan perjalanan dari Makassar ke alamat yang mereka tuju, atau saudara-saudara kami di alamat masing-masing menuju ke Makassar dan melanjutkan ke tempat-tempat yang lain. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami datang berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam ucapan terima kasih, diinformasikan bagi jemaat bahwa sebentar setelah kita kembali, di depan ada snack dari jemaat yang akan dibagikan bagi kita ala kadarnya sebagai kebersamaan kita di tahun baru ini. Ya. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah syukur tahun baru pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini bahwa Tuhanlah yang menjaga dan menuntun dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Injil Matius pasal 25 ayat 39 sampai 40 demikian. Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik berharga dari kita.
kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengatakan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, tunaikan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama tetap camkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera Allah, hiduplah dengan setia kepada Tuhan, percayalah Dia senantiasa menyertai setiap langkahmu. Terpujilah Tuhan, kami siap menjalani kehidupan baru di tahun yang baru. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur, ya Tuhan kuatkan imanku, menutup akta liturgi kita pada siang hari ini. Ya Tuhan kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku, ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan. Kita kembali baiknya yang pertama. Ya Tuhan kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ibadah kita selesai. Selamat tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan memberkati.
Tuhan.